Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwandri dari Tambang Indralaya dengan ujung NIM 041. Baiklah, pada tujuan tugas ini, saya akan menjelaskan rencana reklamasi dan pasca tambang. Yang pertama yaitu reklamasi dan pasca tambang, yaitu upaya pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan lahan bekas tambang agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai ekosistem maupun untuk penggunaan lain, seperti pertanian, kehutanan, atau pariwisata. Nah, di regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 78 Tahun 2010 mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan menyediakan jaminan pasca tambang guna mencegah degradasi lingkungan. Dengan perencanaan yang baik, maka reklamasi dapat mengurangi dampak negatif tambang dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, tahapan reklamasi itu terdapat 8. Yang pertama, pembentukan disposal dan pengaturan permukaan, lalu dilanjut dengan pengangkutan topsoil, lalu penghamparan topsoil, seterusnya penataan lahan, pembuatan saluran drainase, penanaman cover crop dan tanaman pioner, penipisan tanaman lokal, dan terakhir pemeliharaan dan pemantauan. Baiklah, rencana reklamasi. Jika memungkinkan lubang bekas tambang bisa diisi kembali atau disebut backfilling dengan material sisa tambang dan tanah pucuk yang telah disimpan sebelumnya, jika pengisian tidak memungkinkan, dibuat menjadi danau bekas tambang dengan pengelolaan air yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Baiklah, pengelolaan pada pengelolaan lingkungan tambang kali ini, yaitu di analisis wilayah ini terdapat 5 wilayah. Yang pertama itu satu A berwarna merah, satu B berwarna ungu, wilayah 2 berwarna hijau, dan wilayah 3 berwarna oranye, dan yang terakhir ini adalah wilayah lubang tambang. Baiklah, pada analisis wilayah-wilayah 1A ini, wilayah ini tanah yang masih belum baik untuk dilakukan revegetasi karena kualitas tanahnya rendah. Jika harus ada perlakuan khusus untuk bisa kita manfaatkan, yang mana dilakukan perbaikan di tanah dengan memberikan material organik dan batu kapur untuk menetralkan pH-nya. Setelah baik, akan ditanamkan tanaman pionir seperti gelam, akasia, dan bambu. Di wilayah 1B, wilayah ini memiliki tanah yang lebih baik, sudah bisa langsung ditanami tanaman. Pada wilayah ini akan ditanami tanaman endemik khas Kalimantan, yaitu ulin, anggrek hitam, serta Rafflesia arnoldi, yang mana untuk mengembalikan fungsi ekologis. Wilayah 2, di mana wilayah ini akan dijadikan pusat ekowisata yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Pemerintah dan juga perusahaan tambang yang mana hal tersebut juga dapat menjadi destinasi wisata yang menarik. Di wilayah ini juga akan dibangun untuk homestay, wisata alam, wisata edukasi, maupun wisata pertualangan yang dikombinasikan dengan wilayah lain juga yang telah dikelola. Di sini juga akan dibuat tempat kuliner khas daerah setempat. Baiklah, wilayah 3 yaitu agroforestry. Di wilayah ini bisa dikelola dengan sistem lahan yang mengombinasikan tanaman pertanian dengan pohon kehutanan dalam suatu lahan yang sama untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan manfaat ekologi. Contohnya pohon karet ditanam bersama tanaman obat tradisional, yaitu tanamannya berupa jahe, kunyit, temulawak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Baiklah, wilayah lubang tambang. Pada wilayah ini akan dibuat danau. Proses pembentukan danau pasca tambang, yang pertama yaitu pengisian air. Lubang bekas tambang dibiarkan terisi air secara alami melalui hujan dan rembesan air tanah atau diisi dengan air dari sumber lain. Nah, yang kedua dilanjutkan dengan stabilisasi lahan. Tepi dan dasar danau diperkuat untuk mencegah longsor serta memastikan keamanan bagi pengunjung. Dan yang ketiga, pengelolaan kualitas air. Dilakukannya pemantauan pH, kandungan logam berat, dan ekosistem air untuk memastikan air aman bagi lingkungan dan wisatawan. Keempat, penghijauan dan rehabilitas.
yaitu penanaman kembali vegetasi di sekitar danau untuk menciptakan ekosistem yang seimbang dan indah. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan fasilitas wisata. Dibangun infrastruktur seperti jalur perjalanan kaki, tempat duduk, area bermain, dan wahana wisata. Baiklah, dapat disimpulkan, reklamasi dan pasca tambang merupakan upaya pemulihan lahan bekas tambang agar dapat kembali berfungsi secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Proses ini mencakup penataan lahan, perbaikan kualitas tanah air, serta penanaman vegetasi untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan. Selain itu, reklamasi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan ekowisata, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat dalam reklamasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lahan pasca tambang, baik melalui pemanfaatan lahan secara ekonomi maupun pengawasan terhadap proses rehabilitas lingkungan. Dengan dukungan pemerintah, perusahaan tambang, dan komunitas lokal, reklamasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi dampak negatif pertambangan serta menciptakan ekosistem yang sehat dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat presentasikan. Jika ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.